Oke, jumpa lagi dengan saya Pati di channel saya Dunia Pati. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Dan hari ini kita akan membahas sedikit mengenai pendidikan, karena hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional untuk Indonesia. Ya kan, Pak? Oke, jadi sebelum kita masuk, kita kasih peringatan dulu untuk saudara-saudara supaya selalu menjaga kesehatan, karena Indonesia sekarang lagi dilanda wabah COVID-19. Jadi mau kemana-mana harap pakai masker dan juga jaga yang namanya social distancing ya. Nah, jadi berjarak kan nih? Ya pas. Oke, tidak apa-apa lah, sehat. Sehat. Negatif. Negatif. Oke. Jadi mengenai Hari Pendidikan Nasional, semoga pendidikan di Indonesia semakin maju. Karena Menteri Pendidikan kita yang sekarang, Bapak Nadiem juga saya lihat melakukan banyak perubahan ya untuk dunia pendidikan, seperti ujian nasional kayaknya dengar-dengar mau dihilangkan. Ya, tapi mungkin sudah juga Kayaknya sudah. Ya. Nah, terus ini nih, kita berbicara tentang dunia pendidikan. Ini kemarin saya lihat salah satu video yang sangat viral di media sosial, yaitu khususnya di Pilkada Malaka. Di Pilkada Malaka. Nah, itu di mana video itu fake lirik juga ya? Fake lirik juga. Nah, video itu sudah dibagi sebanyak 1000 kali lebih ya, 1000 kali. 12.000 ya. Nah, itu video itu mengenai pendidikan di khususnya di Kabupaten Malaka. Nah, video ini sempat viral. Dan di sini saya bersama orangnya yang mengambil video ini. Selama ini saya mencari dia supaya bisa bahas-bahas mengenai video ini. Dan kebetulan hari ini pas Hari Pendidikan Nasional Indonesia, Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas. Jadi saya mau cerita-cerita sedikit dengan abang ini. Oke. Siap. Jadi saya ada beberapa pertanyaan di sini ya. Ya, maklum ini bawa pakai kertas saja. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi. Tapi ini sorry, YouTube Dunia Pati ya ini. Ya, YouTube Dunia Pati ya. Halo. Kita bahas tentang masalah-masalah kecil lah. Oke. Jangan yang terlalu besar. Siap. Soalnya kita belum sanggup. Oke. Ya. Jadi kan itu videonya sempat viral ya. Jadi videonya seperti ini, kita putarkan dulu ya. Oke. Terbentang indah dari timur sampai barat, utara ke selatan, teriknya panas matahari buat kulit tersayat. Bapak Presiden, saat seperti ini kami mengalami kesulitan. Kami siswa-siswi dan guru-guru mengalami kesulitan, yaitu pada musim hujan kami tidak pergi ke sekolah karena banjir. Oleh sebab itu, Bapak Presiden tolong buatkan jembatan. Akhirnya kami terima kasih. Selamat siang. Bapak Presiden, kami selalu mengalami kesulitan pada saat banjir. Kami tidak ke sekolah dan anak-anak juga tidak ke sekolah karena banjir terlalu deras. Kami tidak bisa lagar. Kadang-kadang air bawah kami 2 meter, 3 meter. Kami juga setengah mati untuk lah. Kalau boleh, Bapak Presiden buatkan jembatan untuk SDI bawahannya dan guru-guru. Terima kasih. Harus tegak berdiri, jangan takut untuk Oke, videonya seperti yang sudah kita nonton tadi. Ya. Nah, jadi saya mau bertanya sedikit, Abang. Yap. Ini cerita awalnya seperti apa? Sehingga kok punya niat untuk mengambil video adik-adik kita sedang langgar di kali, ya, itu dengan kali yang masih deras ya, menyeberang. Jadi gini, awalnya kan waktu itu saya kebetulan ada job manggung nih, konser sama bandnya saya. Oh, anak band juga ya? Iya. Anak band jadul. Band jadul. Berapa Januari? Dari Malaka Band. Ya udah. Ya udah. Skip. Terus jadi waktu itu pas
konser cross border ya kalau nggak salah di Kabupaten Malaka. Yang di Motadikin itu? Iya di itu Wonderful. Oh itu Wonderful. Jadi 2, kita dapat job manggung 2 dan kebetulan saya di kontak sama ya salah satu panitia dari sana dah. Ya. Saya pulang dan soal adik-adik ini saya selama lahir ya belum pernah ke itu kampungnya adik-adik itu sebenarnya itu kampung saya turunannya dari mana? Rumah adat dari sukunya saya itu suku. ada juga di sana. Iya. Suku di sana. Okay. Jadi waktu itu saya diajak sama jadi itu di mana itu? Di Baki. Kecamatan Malaka Timur. Okay. Malaka Timur. Kabupaten Malaka ya? Iya, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya. Jadi waktu itu ada kakak saya sepupu yang ngajak untuk berkunjung keluarga saya di sana, berkunjung ke sana. Jadi saya ke sana rapi sekali pakaiannya. Kan. Berarti bukan sombong. Kita sama-sama asli Malaka, bukan sombong. Cuman saya memang dari lahir belum pernah ke sana. Dan ketika sampai di sana, saya disuruh buka sepatu, pakai celana pendek supaya bisa nyebrangkan. Berarti ke sana pakai celana Levi's Iya. panjang. Terus panjang. dibuka. Oke, terus udah nyebrang. Oh, itu arusnya emang deras sekali arusnya. Ketika kita sampai di sana, kebetulan saya bawa kamera Canon kebetulan saya bawa. Terus tiba-tiba ada rombongan anak-anak pelajar, anak-anak SMP sama SD. Sama-sama langgar atau? SMP sama SD ya. Tiba-tiba mereka kan rame nih mereka pas jam pulang sekolahnya mereka kan pulang. Tiba-tiba mereka langgar kali. Mereka nyebrang kali itu kan? Ya, nyebrang kali yang seperti gandeng video tangan, tadi. ya. Ada yang dijemput sama orang tuanya. Nah, ada yang dijemput juga. Jadi saya langsung ini daripada kamera ini nganggur ya kan? Ya udah manfaatin buat ngambil gambar adik-adik ini. Dan ketika saya ngambil gambar itu, saya langsung cari kepala sekolah ini. Kepala sekolahnya siapa atau guru-guru di sekolah itu siapa? Ya, konfirmasi sama mereka kan. Seperti yang tadi di video itu kepala sekolahnya atau bukan? Itu kepala sekolah. Kepala sekolah ibu. Itu kepala sekolahnya. Oh siap. Nah, jadi saya ke sana ke kepala sekolahnya itu, saya samperin kepala sekolahnya, saya tanya Bu, di sini kira-kira siswa siapa yang paling pintar, maksudnya paling bisa ngomong lah, maksudnya bisa bicara di depan. Yang bisa berbicara di depan kamera. Ya. Terus katanya ini ada dia juara umum dia setiap tahun dia juara. Oke. Saya buatin. Berarti ada tanggapan dari adik-adik di sana dan ibu gurunya itu tanggapannya baik. Iya. Berarti mereka setuju bahwa awalnya mereka kira saya wartawan. Oh, awalnya kira wartawan. Kepala sekolah itu tanya, adik wartawan dari TV mana? Katanya. Oh, padahal ini niatnya cuma mau ya. Terus saya pikir-pikir gini, kalau misalkan saya bilang saya bukan wartawan, berarti saya tidak bisa dapat info nih, ya kan? Saya tidak bisa dapat info yang lebih real, lebih konkret lagi dari masalah ini. Jadi saya bilang, iya saya wartawan. Ya tipu sedikit lah. Mengaku wartawan supaya bisa diberi. Iya, biar dikasih info-info selama ini gimana, kenapa adik-adik ini bisa. Oh iya, paham. Terus saya kasih tahu ke ibunya, saya bilang, Bu, ini nanti saya rencana videonya ini saya ngambil, terus langsung saya mau nyuruh adik ini ngomong langsung, minta bantuannya langsung ke Bapak Presiden. Ya, soalnya saya jujur bukan orang birokrasi, saya tidak tergabung dalam ormas sosial, politik apa, tidak. Memang murni waktu itu niat saya berkunjung ke keluarga. Cuman dapat waktu itu saya lihat langsung kejadiannya itu. Ya sudah, ibunya giring anak-anak ke sana, saya suruh yang bisa ngomong itu, kamu nanti ntar gini ngomong di depan kamera. Sudah dia ngomong, saya ikut. Terus malamnya saya pulang. Ya. Sorenya saya pulang. Saya sempat tidak bermalam di sana. Waktu itu kan tidak bermalam. Waktu itu kan sempat karena bertepatan dengan pemilihan presiden juga ya. Ya. Jadi 2019 ya. Mendekat bulan April kalau nggak salah. Jadi waktu itu saya
berpikir kalau misalkan ini saya upload, berarti nanti kesannya orang bilang ini masuk ke politik, Ranah politik ya, karena ini bau-bau politik lah, nanti dikirain gitu. Ya sudah. Tapi kalau misalkan saya cuma simpan video ini, berarti tidak tahu sih, saya awalnya saya kan tidak mau membantu ya kan. saya Ya, niatnya memang membantu, dan saya tidak menyalahkan pemerintah Pemda di sana atau apa, saya tidak ada urusannya sama itu. Cuman yang saya sayangkan kenapa sampai masih ada adik-adik kita Sudah. kan masih kecil-kecil, terus itu sungai kalinya itu deras sekali. Iya, deras sekali. Berarti mereka harus bergandengan tangan. Kalau Iya, benar. satu-satu berarti susah. Iya, benar. Dan kenapa masih sudah zaman seperti ini masih ada adik-adik yang maunya cari ilmu saja harus taruhannya nyawa. Iya, ya, kan? seharusnya Taruhannya ya. nyawa loh. Iya. Terus udah langsung malam itu saya pergi ke warung kopi, kayak warung kopi gitu di sekitaran Malakas itu. Udah sambil saya pikir udah upload aja. Mau diapakan Iya, ini videonya? udah upload aja. Saya ngupload, kebetulan waktu itu saya tandai di berandanya teman-teman yang berteman dengan saya Di di Facebook. Facebook, ya. Oh, Udah iya. saya tandai berapa orang gitu. Paginya saya bangun kaget. Terus itu berarti bukan dimasukkan ke dalam grup itu? Belum Victor Lirik, belum grup. Waktu itu masih di berandanya saya sama teman-teman. Oh, berarti Cuma di baru- Facebook, iya. Terus Berarti yang ngirim ke grup-grup itu bukan Bapak sendiri? ada kalau di Victor Lirik, Vic Lirik, Victor Lirik ya. Vic Lirik. Itu dia ada yang nyuruh saya, itu saya sendiri yang langsung share ke sana. Berarti Ada yang setelah nyuruh. setelah ramenya bangun pagi kan ramai. Iya. Terus berikutnya baru mungkin tanggapannya bagus jadi di share lagi. Di share lagi Oh, siap. sampai hasilnya sampai 12.000 ya tadi, 12.000 kali Ditonton terus Iya. di share juga. ya. Terus saya paginya langsung banyak nih masuk komen, tapi saya bersyukur karena nggak ada haters yang nyerang saya. Jadi- tidak ada. Jadi semuanya itu Mendukung, ya. Mendukung untuk video ini harus diteruskan Ya. sampai Cuma ada berapa orang lah, Ya. mungkin sekitar berapa. Ini yang uploadnya anjing katanya gitu. kok anjing. Iya. Haters. Saya haters tahu. Ini Kalau yang- membenci niat baik berarti orangnya jahat. Nah, Kan bisa seperti iya. itu kan. Nah. Normalnya seperti itu. Saya masih hafal komen-komennya, soalnya kan pedas kan komen. Ini yang uploadnya anjing nih, dia nyari-nyari panggung nih politik. Oh, berarti dihubungkan lagi dengan politik, tapi niatnya karena tidak ke sana. Niatnya memang nggak ke sana. Terus ya udah, nggak usah terlalu ditanggapi. Justru orang yang komennya dukung saya, mereka Lebih banyak daripada yang tidak mendukung. Terus sempat ada teror juga sih. Teror Kepala sekolahnya diteror. yang di video itu, ibu yang di video. 2 hari setelah ya dibilang viral lah, udah Iya, ya. banyak, hampir seluruh Indonesia ini orang, ada yang dari Medan, Sumatera, Bali, Jakarta, Surabaya, pokoknya Jawa, semua masuk komen kan. Jadi Komen di video itu. iya, komen di video Berarti di postingan saya itu. Saya memang waktu itu sempat nonton tapi tidak tahu yang dalangnya pembuatan video ini siapa. Oh iya. Jadi baru saya tahu juga akhir-akhir itu. Kemarin pas kamu cerita itu. Oh iya. Makanya saya ini kita undang pas hari Iya, nasinya. hari Nas, ya. Terus kebetulan selanjut lagi nih ceritanya. Yang kepala sekolah tadi, ibu yang tadi di video tadi sempat diteror katanya. Saya ditelepon sama suaminya waktu sudah 2 hari setelah saya upload video itu, gambar itu, saya di telepon sama suaminya. Suaminya bilang gini, Pak ini wartawan mana? Oh Ya, dia tanya statusnya saya, identitas saya kan gitu, tanya. iya. Karena mungkin Karena istri sudah dapat tekanan dari, maunya dapat teror dari, nggak tahu orangnya siapa, mereka nggak bilang, nggak kasih tahu kalau siapa yang neror dan lain-lain. Terus suaminya bilang, Pak ini wartawan mana? Saya bilang, saya bukan wartawan Pak, sebenarnya saya niat saya cuma mau membantu adik-adik, karena kebetulan di sana juga ada keluarga saya. ya. Kalau saya misalkan saya tidak ikut ormas sosial, politik apa, enggak. Niat saya dari hati saya, dari
kayak jiwa saya itu tergerak untuk Niatnya harus tulus, niatnya mau harus bantu membantu. adik-adik ini loh. Soalnya kasihan sekali taruhannya nyawa mereka. Karena dulu saya pernah ke sana dan itu sekolahnya juga sudah terlalu lama, tapi saya kira sudah dibuatkan jembatan, tapi sampai sekarang ternyata belum. Dan mungkin sampai sekarang juga belum. Sudah. Maunya jembatannya belum jadi, cuma Belum sudah jadi. ada dibahas dalam rapat musrembang kalau nggak salah ada. Dan waktu saya upload ini, Berarti ini sudah ada tanggapan dari media atau dari pemerintah atau belum? dari Pemda sih belum. Kalau Dari menurut saya. dari Pemda belum. Tapi nggak tahu ada satu anggota dewan. Anggota Ya, dewan. dari fraksi Partai Gerindra ya, Dari kalau nggak fraksi, salah. ya. Dia kebetulan dia dapilnya waktu nyalonin diri, dapilnya di sana, dapilnya daerah yang adik-adik Kecamatan Kecamatan Melaka Melaka Timur. Timur, ya, Melaka Timur. Jadi dia sempat WA saya, WA apa inbox Hubungi, apa? ya, hubungi. Sempat hubungi saya, katanya gini, adik, ini kami sudah bahas tentang ini jembatan untuk adik-adik di Baki. Di Baki itu. Sekarang Berarti- kita lagi bahas di rapat musrembang, ya katanya gitulah. Terus saya bilang, oh kalau gitu puji Tuhan, berarti adik-adik bisa. Berarti postingan saya nggak sia-sia ya kan? Iya, iya. Sudah ada yang tanggapi. Terus ya mungkin karena kita review kembali ini karena hari ini kan Iya, karena memang kita harus review karena memang kebetulan Hardiknas dan dalang dari video ini kan belum saya ketemu. Waktu itu kan memang siap. saya sempat dapat. Siap. Jadi memang karena memang saya kebetulan kemarin saya di dunia pendidikan juga, saya ambil tentang sih. ya pendidikan Oh, juga. mantap. Jadi mau jadi honorer juga susah, Bang. Ini Kenapa? Kalau 3 bulan ya 150.000 susah juga. Curhat dong. jangan. Berbahaya. Iya, di sana kan ya kita kan Mungkin kita asli kita anak-anak dari semuanya dari Malaka. Iya. Bukannya kita mau memojokin apa. Kita memang di sini tidak ada unsur politik, tidak ada Ya, unsur tidak ada unsur politik ya. apapun di sini. Kita hanya Kita santai. niat ngebahas review kembali. Ya, mereview kembali Ini karena video-video itu karena memang bertepatan hari ini Hardiknas. karena memang setelah saya nonton video itu saya kira mungkin besoknya pasti ada yang liput nih, misalnya Kompas atau Metro atau apa. Ada dari Oh, ya? dari media, ada salah satu sempat WA saya, dia bilang, "Bang, minta dong videonya, mau diliput nanti di sana." Cuman saya agak sedikit keberatan karena gini. Mereka orang media kan. Ya. Kenapa kayak hal-hal real gini, nyata gini, kenapa mereka nggak langsung turun, nggak liput? Maksudnya gitu loh. langsung turun ke sana Baki itu gitu. untuk liput. Kenapa sampai saya kan bukan orang media, saya cuma kebetulan waktu itu modelnya kamera ada di tangan saya, jadi ya udah motret aja ngambil videonya, nggak ada niat untuk mau harus viral atau apa gitu. Ya emang niatnya untuk membantu aja. Memang tujuan saya itu langsung ke presiden. Tujuan saya itu memang Iya, langsung ke makanya Jokowi. videonya itu kan Iya. pesannya langsung ke Bapak Jokowi. Waktu itu saya sempat buat apa kayak atensi gitu. Saya nulis di kertas, suruh adik itu baca, belajar. Nanti kamu ngomong gini, dia ngomong gini, langsung minta ke Jokowi aja. Karena setahu saya kan Pak Presiden itu kan dia lebih peka terhadap anak-anak kecil kan. Iya, Iya, dia Kalau memang- lebih cepat dia kalau misalkan ini. Makanya saya langsung tujuannya. Oh, jadi tujuannya itu seperti itu langsung. Karena ceritanya gini, kepala sekolah dan orang-orang masyarakat sekitar situ katanya mereka sudah berpuluhan tahun Iya, kayak gitu adik-adik ini. Jadi saya rasanya gini, ya udah ngapain gua harus lewat Pemda atau lewat provinsi atau apa? Udah langsung aja bikin video simple, langsung minta ke Kan Jokowi. misalnya kalau dengar, Iya. kalau didengar berarti langsung ditekankan Iya, ke- langsung ke mungkin ya, sana biar mereka langsung daerah urus. ya, mungkin, Kalau saya sih ya. simpelnya gitu. kan tidak mengerti pemerintahan. Iya, saya bukan orang pemerintah, saya bukan orang birokrasi, saya Sama. cuma Kalau orang jalanan. Orang anak jalan. Pengamen jalanan. Jadi ya gitulah. Jadi ceritanya Seperti itu. Jadi ini sebenarnya niat baik dari saudara ini, cuma ya ternyata sampai sekarang tanggapannya baru begitu-begitu saja ya. Iya. Ya. Anggota dewan salah satu anggota dewan dari fraksi Partai Gerindra. Gerindra. Kebetulan beliau juga Dari sana, orang sana. Orang sana, jadi dia Berarti sering posting iya, saya supaya sering posting.
supaya ditanggapi. Iya. Karena memang ya Ada menurut fotonya ada kan, mereka setiap kali mau nyebrang harus gandengan tangan. Iya, gandengan Karena tangan. arusnya Terus ada juga yang masih kecil dijemput orang tua. dijemput orang tua. Dan ini memang, dan kemarin ya di Melaka nih. Kemarin saya lihat-lihat di media sosial, di Facebook ya. Iya, Facebook. Ada berita yang lagi hangat-hangat itu tentang apa ya? Pendidikan di sana yang gratis dari TK sampai Oh, yang ya. yang itu ya, itu orang-orang politik ya. Ya, bisa Iya. jadi. Jadi kita bahas itu juga dikit ya, maksudnya. Ya. Sempat viral, saya juga lihat sih kemarin. Baru semalam saya. Iya, saya juga lihat tadi saya lihat juga. Itu janji kampanye ya, pas kampanye. Jadi itu dah maksudnya dari pemerintah, mau siapapun bupatinya ya kan, mau siapa kepala daerahnya siapa, tapi tolonglah hal-hal seperti ini diperhatikan adik-adik. Misalkan lebih utama, apalagi katanya pendidikan itu utama kan? Ya, pendidikan diutamakan dan kesehatan. Nah, kalau diutamakan, kenapa masih ada seperti ini? Ini lebih bahaya. Iya. Karena itu menyeberang kali pas arusnya deras itu wah. Lebih baik mereka sekolahnya di pohon, nggak apa-apa, daripada Iya. mereka harus nyebrang kali seperti itu. Kan bahaya sekali. Kalau misalkan ada yang keseret mati, terus gimana? Pertolongannya pun pasti Iya. terlambat terakhir. Terus itu asli kampungnya pelosok banget, sumpah. Itu kayak pedalaman banget. Dan selama berapa periode siapa yang maksudnya ini bukan kita mau ngomong soal politik, tapi faktanya ya, realnya siapapun yang kepala daerah, siapapun yang memimpin di sana, mereka tetap gitu aja. Katanya seperti itu. Iya, katanya seperti itu. Emang faktanya begitu. Karena memang dulu saya sempat ke sana karena memang saya juga ada paman saya, om saya itu istrinya di sana, jadi saya sempat libur sana dan memang keadaannya seperti itu. Iya, Langgar kali kita ke sana. Cuma kan pas saya ke sana itu kalinya tidak. Dua kali langgar. Ya? Jadi ini saya cerita sedikit ya. Ada adik-adik itu, saya tanya, kalian kalau ke sekolah pagi bawa pakaian cadangan gitu kan? Ada nggak pakaian cadangan? Mereka bilang ada, kakak. Kita pakaian rumahan. Kita paginya kita pakai pakaian rumahan untuk nyebrang dulu. Berarti seragamnya ditaruh di tas, terus ditenteng habis gini. nyebrang, gantinya di sekolah atau? Enggak. Mereka tenteng gini sambil pegangan tangan, satu tangannya gandeng teman, terus satunya Pegang tenteng tas. Bahaya itu. tenteng tasnya yang isinya ada seragam sekolah, ada Seragam buku, sekolah. perlengkapan sekolah. Terus setelah langgar ada di situ ada hutan jati nih. Ada hutan jati, terus udah nyampe situ mereka rombongan itu ganti pakaiannya, tukar pakaiannya di situ, ganti pakai pakaian sekolah, langsung berangkat ke sekolah kan udah nyebrang nih. Pas pulangnya pakaian yang mereka tadi ada yang masih basah, ada yang udah kering, dipakai lagi, seragamnya dimasukin di tasnya, baru mereka nyebrang lagi. Wah, berarti satu hari harus basah berapa Iya, kali? itu dah. Seru. Oh, Tapi ya berarti ini harus diperhatikan ya. Sangat bahaya. Menurut saya sih terlalu bahaya kalau diperhatikan. Jadi saya dari ini salah satu tanggung jawab pemerintah juga ya. Iya, ini tanggung jawab Pendidikan. besar. Ini yang harus, kalau menurut saya ini adik-adik ini di Baki ini, Ya. ini yang harus jadi prioritas utama. Harus diutamakan ini karena ini menyangkut nyawa. Mereka ini penerus bangsa loh. Ya kan? Iya, mereka iya. ini penerus bangsa. Siapa tahu di antara mereka nanti kelak ada yang jadi presiden. Kita nggak tidak tahu ya, ya. tidak tahu nasib orangnya. Jadi harus diperhatikan khusus adik-adik ini, secepatnya bangun jembatan untuk mereka karena mereka sangat butuh jembatan untuk menyeberang demi nyawa dan masa depan pendidikannya mereka. Sederhana saja pun tidak apa-apa. Iya, jembatannya yang penting bisa lah buat, yang penting mereka Jangan lewat kali. jangan nyebrang kali lagi. Jembatan gantung boleh? Tidak. Jangan, bahaya juga itu. Oke. Pokoknya yang penting bisa buat nyebrang. Oke, gitu. Berarti tujuannya kita mereview video-video ini karena memang ini kebetulan hari pendidikan nasional, Nasional. jadi ya tidak salah kita membahas tentang pendidikan. Ya. Jadi, Dan memang nggak ada tanggapan selama ini, nggak ada dari Pemda nggak ada tanggapan ini. Itu yang bikin saya heran gitu loh. Maksudnya kok ini halnya fakta loh, real Iya. lapangan.
sampai berpuluh-puluhan tahun adik-adik ini harus mengalami situasi seperti itu. Dan kenapa tidak ada tanggapan dari, saya tidak menyalahkan Pemda, apa masalahnya, urusannya mereka apa, saya nggak mau tahu. Cuman yang saya miris di sini maksudnya kayak di zaman sekarang iya. di zaman sudah modern seperti ini kenapa masih ada kayak gini pendidikan ya ini bukan jadi tapi pendidikannya aman-aman saja untuk mengenai misalnya pelajaran buku apa segala macam aman. Kalau itu saya nggak tahu, soalnya saya bukan jadi ini pembahasannya cuma mengenai alternatif jalan ke sana. Saya fokusnya bukan kayak terlalu kasihan kalau lihat adik-adik itu misalkan harus langgar nyebrang kali tiap ke sekolah, pulang sekolah juga harus nyebrang kali. Berarti lebih ke keselamatan adik-adik. Iya. Dan kalau misalkan pas musim hujan katanya sih, menurut orang-orang di sana musim hujan sekitar dari Desember sampai Mei. Iya, Mei. Kan di sana kan musim hujan itu kalau anak-anak itu tidak ke sekolah tetap dibayar katanya. Kalau misalkan Alpa kan absen, tidak masuk kelas. Itu disuruh bayar. Sekolah nggak mau tahu. Intinya beritanya seperti itu. Itu parahnya di situ. Kenapa sekolah tidak secara pengertian? Iya. Seharusnya kan ini urusannya kalau orang-orang yang mungkin mengerti birokrasi pemerintahan, pasti ini urusannya dinas pendidikan sama pekerjaan umum ya. Kalau ya seharusnya kan kerjasama untuk bangun jembatan biar adik-adik ini bisa. Ini urusannya mereka seharusnya. Misalnya kalinya besar kan, deras, terus tidak masuk kelas berarti absen kan? Iya tidak apa? Ya, bayar, tetap bayar. Iya, nggak ada toleransi nggak ada. Pokoknya kalau misalkan nggak masuk sekolah karena mungkin kalinya banjir sampai banjir terlalu deras kan itu umurnya masih umurnya saya saja masih takut kalau begitu masih terlalu kecil untuk tiap hari harus lawan. Berarti fisik mereka sudah terlatih jadi mereka happy, mereka senang karena sudah kebiasaan ya. Mungkin karena keadaan itu menuntut mereka supaya harus terima gitu loh, maksudnya harus hadapin, harus senang. Ya, berarti mental mereka itu sudah ini. Iya. Karena saking lamanya nggak diperhatiin sama pemerintah. Jadi biasa-biasa saja. Iya. Jadi kalau misalnya Oke. Jadi mungkin pembahasan kita sampai di sini saja atau mungkin ada tambahan dari saya cuman itu aja. Yang pesan saya sih, saya bukan siapa-siapa ya. Bukan siapa. Kita hanya mau mereview. Iya, mereview ini. Saya cuman pesan aja untuk mau bupati, Pemda setempat itu tolonglah adik-adik itu diutamakan karena memang bangun jembatan itu secepatnya. Karena memang di Kabupaten Malaka kan kemarin menurut video yang saya nonton itu kan itu bahasanya tentang kesehatan dan pendidikan. Iya. Jadi ini harus dibuat nyata. Jadi sebenarnya saya mau masuk waktu itu kemarin tadi pagi saya lihat, saya mau masuk langsung karena kebetulan hari ini pas bertepatan dengan Hardiknas, saya mau ngupload itu di linknya berita itu. Ngupload gambar-gambarnya adik-adik ini. Cuman nanti kesannya gue takut diserang gitu loh, maksudnya nanti ada yang nyerang lagi saya, ini kamu politik gini. Siap. Kalau saya bebas, saya tidak pernah bahas politik. Siap. Oke, mungkin pesannya itu saja. Ya. Kalau dari saya saya sangat berharap untuk perubahan pendidikan Indonesia seperti kemarin juga Bapak Nadiem sudah seperti menghapus ujian nasional yang kita tempuh pendidikan selama 3 tahun hanya ditentukan 3 hari kan. Memang saya juga sebenarnya tidak sanggup. Mungkin kemarin lulus hanya karena kebetulan. Wah, iya, seperti itu. Enggak lah. Semoga skripsi juga dihilangkan ya. Itu banyak yang senang itu. Tapi kan masih ada tugas akhir. Iya. Oke, jadi mungkin sekian dari kita. Semoga video ini bermanfaat dan juga memancing teman-teman untuk kita bahas lebih dalam mengenai ini. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Silakan berikan komentar yang baik. Mungkin jika video ini berguna, silakan di-share ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih dari saya Pati. Salam berpisah. Oke.